Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan saya Cantika Nugra Chania Bunga dengan NIM 2114117 dari Teknik Prodi eh, Produksi Migas Angkatan 21. Sebelumnya saya ingin izin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Operasi Hidrolik Fracturing pada Sumur XYZ 01 Lapangan PEM. Baiklah, di sini ada pokok pembahasan atau outline yang bisa kita lihat. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, dan terakhir tanya jawab. Untuk latar belakang itu sendiri, diketahui bahwasannya sumur XYZ 01 di lapangan PEM yang bertepatan di daerah Indramayu merupakan sumur minyak dengan formasi yaitu talang akar dengan reservoir yaitu sandstone. Nah, kemudian pada sumur ini terdapat indikasi yang pertama permeabilitasnya cukup rendah, sekitaran 5 milidarsi dengan laju alir yaitu 33 barel fluid per day dan skin factor yaitu plus 8,6. Nah, dari indikasi ini kita melakukan tentunya yang namanya stimulasi untuk tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dari sumur itu sendiri. Dengan adanya formasi talang akar dengan reservoir yaitu sandstone dan permeability yang low antara 5 milidarsi sehingga pada lapangan ini atau sumur ini cocok dilakukan hydraulic fracturing dengan tentunya untuk meningkatkan permeability dan Q-nya juga meningkat sehingga sumur ke depannya akan jauh lebih komersial dari sebelumnya. Terus untuk rumusan masalah, apa yang mendasarkan dari latar belakang kita tadi itu terbitlah suatu rumusan masalah. Nah, apa sih rumusan masalahnya? Yaitu yang pertama bagaimana pertimbangan dari pemilihan fluida Preka dan Propan. Kemudian juga bagaimana dari mekanisme dari hydraulic fracturing itu dan simulasi dari software yang kita pakai yaitu FRACAT 5.1. Dan apa kemudian efek dari operasi hydraulic fracturing tersebut di sumur yang kita frac. Selaras dengan rumusan masalah, kita ke tujuan dari penelitian atau proyek ini, yaitu kita dapat mendesain ulang operasi hydraulic fracturing di sumur XYZ 01. Tentunya juga dari kita mendesain itu kita dapat menentukan kombinasi dari fluida Preka dan propan yang cocok untuk sumur ini. Dan setelah dari kita mendesain dan menentukan dari fluida Preka ini, kita dapat mensimulasikan dan menganalisis operasi hydraulic fracturing menggunakan software tersebut. Nah, untuk metodologinya, kita menggunakan metodologi penelitian kuantitatif yang berupa data reservoir, data kompilasi, dan data dari produksi itu sendiri. Dengan sumber data yaitu berasal dari data sekunder yang bersumber dari jurnal, buku, dan referensi yang relevan untuk penelitian ini. Untuk teknik analisisnya juga kita menggunakan teknik analisis ya itu komparasi menggunakan software FRACAT, kemudian kita menghitung dengan menggunakan Excel. Jika Excel tidak mumpuni, kita menggunakan software yaitu Prosper. Nah, untuk flowchart itu sendiri, kita menitik beratkan kepada 3 hal, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan. Dengan mekanisme yaitu kita bakal memulai dulu penelitian, dengan kemudian dilanjutkan dengan kita study literatur, membaca mengenai literatur-literatur yang berhubungan dengan hydraulic fracturing. Kemudian kita mengumpulkan data seperti data produksi, data reservoir, dan data lainnya. Kemudian kita baru mulai merancang dari desain menggunakan FRACAT. Nah, kemudian
dari hasil kita rancang desain ini, kita menganalisis dari hasilnya, yaitu menggunakan nodal analisis atau Excel. Jika hasilnya itu kurang baik atau gagal, kita dapat merancang kembali sampai dengan hasil yang diinginkan. Ketika hasil yang diinginkan itu sudah baik, maka kita mengevaluasi dari hasil tersebut, kemudian kita melakukan perbandingan sebelum dan sesudah stimulasi. Kemudian penelitian berjalan dengan lancar, dapat dikatakan penelitian tersebut selesai. Untuk hasil simulasi ini, kita dapat melihat dari gambar tersebut bahwasannya warna merah itu adalah propan yang terdistribusi ke dalam batuan, ke dalam formasi dengan baik. Kemudian juga bahwasannya kita lapangan ini mendapatkan temperatur yang cukup tinggi, sekitaran 200 derajat Fahrenheit ke atas, maka kita melindungi propan tersebut menggunakan resin atau pelapis, dapat dilihat pada warna biru. Nah, untuk propan sendiri kita menggunakan Arizon sand dengan ukuran 20 per 40 dengan diameter 0,025 inch dengan SG-nya tentu 2,65. Nah, untuk closure stress atau kemampuan menahan dari batuan tersebut, kita menggunakan yaitu Arizon dengan closure test sebesar hingga 2000 PSI. Kenapa? Karena pada lapangan ini, talang akar ini, formasi talang akar ini, eh, closure test batuannya yaitu sekitar 1600 sampai 1800. Sehingga kita eh, mencari propan yang dapat menahan lebih dari closure test batuan tersebut. Untuk segmen dari simulasi ini ada pad, ada selari, sama flash. Nah, untuk flashing ini kita menggunakan YF140HT dengan pad juga menggunakan YF140HT yaitu high temperatur karena kita temperaturnya cukup tinggi dengan viskositas 220,3 cp dan kemudian adiktif tentunya kita pakai crosslink, pakai high temperatur gel stabilizer untuk main frag sama mini frag kita menggunakan YF 540HT. Tentunya viskositas dan adiktif yang sama. Nah, bedanya pad dan slurry dan juga main frag dan mini frag yaitu kalau pad kita tidak menggunakan propan, flashing kita juga tidak menggunakan propan, sedangkan main frag dan mini frag kita menggunakan propan dan fluida. Kemudian untuk hasil, yaitu kita bisa lihat bahwasannya untuk hasilnya panjang dari rekahan, tinggi dari rekahan, dan lebar dari rekahan tersebut, yaitu panjangnya sekitar 274,9 feet, dengan tinggi yaitu 138 feet, dan lebar 0,319 inch. Nah, pada simulasi fracturing ini, kita memfrag sepanjang mungkin, setinggi setinggi mana batuan itu atau formasi yang kita ingin frag. Kemudian untuk lebarnya kita juga memfrag selebar dari formasi yang ingin difrag. Untuk panjangnya kita frag yang baik adalah melebihi dari target di mana frag itu bisa dilakukan seperti itu. Untuk efisiensinya sama conductivity-nya yaitu sekitaran 2442 milidarcy feet dan conductivity bracketnya itu 1,7. Untuk volume dari treatment pad slurry bisa kita lihat juga yaitu dengan satuan galon, dengan propan massa juga dengan propan massa yaitu 14.351 lbs dan propan conductivity yaitu 0,18 lbs. Nah, dari hal tersebut kita hitung menggunakan Excel bahwasannya skin factornya berubah dari plus menjadi min. Itu menandakan bahwasannya stimulasi ini berjalan dengan lancar
yaitu skin faktornya setelah stimulasi yaitu menjadi minus 5,3. Nah, untuk PWF-nya yaitu dari 1246 PSI menjadi 579. Nah, untuk yang paling kita lihat yaitu Kimaxnya dari 52,7 menjadi 126,2 barel fluid per day. Dan PWF action dari plus menjadi min dikarenakan dari skin faktornya itu dari plus ke min itu berpengaruh terhadap PWF-nya karena jika PWF-nya itu skin faktornya itu min, maka PWF-nya juga akan keikut min. Itu menandakan bahwasanya stimulasi berjalan dengan lancar. Nah, untuk hasil IPR-nya ada before and after, yaitu kita lihat bahwasanya PWF asumsinya dari 0 sampai 1700, yaitu sebelumnya hanya eh, laju alirnya hanya 52,7, sekarang menjadi 123,6. Itu menandakan bahwasannya laju alirnya meningkat, itu menandakan eh, permeabilitasnya juga meningkat dan fracturing berjalan dengan lancar. Dan dapat kita tarik kesimpulan yaitu menjawab dari rumusan masalah yaitu wellboard damage dari plus menjadi negatif menunjukkan bahwasannya skin itu teratasi dan dari parameter indikasi terjadinya hydraulic fracturing adalah salah satunya permeabilitas dan laju alir. Nah, untuk permeabilitas yang di awal hanya 5, sekarang menjadi 30 milidarsi. Dari Q-nya itu 33 menjadi 123,6 barel fluid per day. Nah, dengan kombinasi desain yang kita lakukan, yaitu pengoperasian hydraulic fracturing pada sumur XYZ01, kombinasi yang pas adalah YF540HT dan 2040 Arizon Sense, yaitu propannya, itu dianggap berhasil, sehingga dapat diartikan hydraulic fracturing berjalan dengan lancar dengan 3 parameter yang dititik beratkan kepada permeabilitas, laju alir, dan skin factor. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.